Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 220 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue klepon dengan menggunakan air kapur. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep standar cara membuat klepon tanpa menggunakan air kapur, tapi hasilnya tetap empuk. Untuk kali ini, kita akan membuat kue klepon dengan menggunakan air kapur. Dengan penambahan air kapur ke dalam adonannya, maka nanti akan menghasilkan kue yang rasanya khas. Bagaimana rasanya? Sulit untuk dijelaskan, jadi langsung kita buat kue kleponnya. Bahannya 125 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 25 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh gula pasir. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. 1/2 sendok makan air kapur. Ini terbuat dari 1/4 sendok teh kapur bubuk yang dilarutkan dengan 1/2 sendok makan air. 1/4 sendok teh pasta pandan ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 ml air suam. 35 gram gula merah, ini kita sisir kasar ya. Langkah pertama, campur gula pasir dengan airnya ya, juga garamnya, dan pasta pandannya. Kita aduk-aduk sampai gula dan garamnya ini larut ya. Setelah gula dan garamnya ini larut, maka tambahkan air kapurnya ya. Ini kita saring supaya tidak ada bagian yang bergerindil ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian campur tepung ketan, tepung beras sampai rata ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan larutannya. Kita aduk sampai kalis. Kita aduk terus sampai adonannya kalis ya. Ini adonannya kalis, tidak lengket di tangan ya. Kalau misalkan adonannya ini masih terasa keras, tidak bisa menggumpal seperti ini, maka bisa tambahkan dengan sedikit air, kurang lebih 1 sendok teh atau paling banyak 1/2 sendok makan ya, supaya adonannya ini tidak lembek sehingga nantinya mudah dibentuk. Tapi bisa juga penambahan airnya lebih dari 1/2 sendok makan ya, karena ini bergantung dengan kelembaban dari tepung ketan yang kita gunakan.
Tapi pada prinsipnya hati-hati dalam menambahkan airnya. Yang penting adonannya ini bisa kalis, tidak lengket di tangan kita. Jadi adonannya ini agak keras tapi bisa menggumpal ya, bisa dibentuk. Jadi jangan terpancing untuk menambahkan air terlalu banyak. Karena nanti kalau misalkan ditambah dengan air banyak, ini nanti akan membuat adonannya itu lembik, tidak kokoh. Kemudian adonan kita bentuk bulat-bulat, supaya nanti hasilnya ini bisa sama besarnya dan matangnya ini juga bisa bersamaan. Maka ini saya timbang kurang lebih 15 gram ya. Baru nanti kita bentuk bulat dan diisi dengan gula merah. Cara mengisinya sebetulnya mudah, tapi walaupun tampaknya mudah, ada triknya supaya tidak gampang pecah ya. Caranya, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita tekan-tekan seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan gula merahnya, secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian ini kita tutup. Ini sambil ditekan-tekan supaya tidak ada udara di dalamnya ya. Kemudian baru kita gilik-gilik ya dengan kedua telapak tangan kita seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, bulat. Kita ulang, ambil satu bagian, lalu ini kita tekan-tekan ya supaya padat. Kemudian masukkan gula merahnya, kita tutup sambil kita tekan-tekan supaya udaranya ini tidak ada ya, tidak ada bagian yang berongga. Baru kemudian setelah padat seperti ini kita gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita sampai bulat. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini yang sudah kita bentuk, lalu ini siap untuk kita rebus. Bahan berikutnya 2 liter air atau 2000 ml. Ini nanti untuk merebus kuenya ya. Masukkan ke dalam air yang betul-betul sudah mendidih ya. Kemudian ini kita biarkan sampai matang, sampai mengapung ke atas ya. Gunakan api cenderung sedang ya. Setelah mengapung seperti ini, jangan langsung diangkat ya. Ini kita biarkan kurang lebih 3 hingga 5 menitan supaya hasilnya nanti betul-betul matang sampai ke dalam. Kemudian kita angkat ya dan kita tiriskan, kita letakkan di wadah yang terbuat dari plastik supaya tidak lengket. Kemudian bahan untuk taburannya 75 gram kelapa agak muda, ini kita parut memanjang, 1/4 sendok teh garam halus. Kedua bahan ini kita campur jadi satu sampai rata, lalu ini kita kukus supaya awet. Ini yang sudah matang ya. Kemudian ini kita baluri dengan kelapa parutnya. Supaya tidak lengket dan untuk menjaga kebersihan, bungkus tangan kita dengan plastik ya. Ini kita taruh ke dalam kelapa parutnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tertutup. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya kue klepon yang sudah jadi ya. Ini teksturnya kenyal tapi tetap empuk dan ada rasa yang khas ya. Karena ada penambahan air kapurnya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan adonannya
tidak terlalu lembek. Jadi adonannya ini dibuat agak keras tapi tetap bisa dibentuk. Yang kedua, gula merah disisir kasar, jangan terlalu halus. Kalau terlalu halus, ini nanti akan mencair sehingga bisa keluar dari adonannya. Yang ketiga, setelah adonannya ini direbus dan mengapung, jangan langsung kita angkat, biarkan kurang lebih 5 menit supaya nanti betul-betul matang sampai ke dalam. Yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan air kapur supaya rasanya tidak getir. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue klepon yang kenyal tapi tetap empuk. Terima kasih telah menonton video ini.